Siapa sih yang nggak langsung naksir lihat Samsung Galaxy Z Flip 7? Bahkan saya rasa dengan hanya lihat cover screen-nya aja, orang-orang bisa langsung tersihir untuk order HP ini. Bener nggak? Tapi apakah cover screen-nya aja itu udah cukup sebagai alasan untuk kita beli HP ini? Gimana dengan sektor lainnya? Pertama kita bahas bagian yang paling eksotis dari HP ini dulu ya, yaitu flex window atau cover screen-nya. Samsung kasih upgrade cukup besar di cover screen-nya ini. Sekarang flex window-nya ini jadi full screen, gak hanya full layar, tapi bezel-nya sekarang jadi tipis banget. Jadi pas dilihat langsung tuh kelihatan cakep dan mewah gitu, jadi atraktif banget. Paling cuma kepotong sama 2 lubang kamera dan 1 lubang flash kecil ini ya. Gak hanya itu, tapi panel AMOLED di cover screen-nya juga di-upgrade jadi bagus banget. Pertama, resolusinya tambah tinggi. Ini otomatis lah ya, karena ukuran tambah besar biar nggak pecah. Terus udah dibikin sangat smooth juga di 120Hz sama kayak layar utamanya. Terus dibikin tambah cerah juga dengan peak brightness yang sama kayak layar utamanya. Plus dikasih vision booster juga. Menurut saya ini penting karena kalau di outdoor, saya itu lebih sering lihat cover screen-nya dibanding buka HP-nya sih. Dan di kondisi terik masih kelihatan cukup jelas lah. Orang-orang yang tertarik beli Flip pasti yang pertama kali dilihat sama mereka adalah cover screen-nya ya. Dan menurut saya upgrade yang dikasih Samsung di Flip 7 ini sangat penting dan udah tepat. Saya punya teman yang tadinya males pakai Flip lagi, mau nunggu S26 aja. Gara-gara lihat langsung di Samsung Store, dia nggak lama langsung PO Flip 7 ini. Terus cover screen-nya ini secara fungsi dari Flip 5 udah lebih leluasa juga ya. Kita bisa taruh berbagai widget penting di sini kayak cuaca, kalender, kalkulator, voice recorder. Terus ada Samsung Health juga. Ada Now Brief juga yang merupakan fitur barunya Samsung di tahun ini, yang sebetulnya implementasi agentic AI kalau saya lihat ya, next gen-nya AI lah, walau fungsinya masih simpel banget saat ini. Terus bakal nongol Now Bar juga di sini, jadi nggak perlu buka HP-nya untuk akses beberapa aplikasi yang lagi jalan. Tapi pilihan widget untuk taruh di flex window-nya ini masih agak cukup terbatas sih. Lalu sebetulnya nggak cuma widget, tapi ada beberapa aplikasi yang bisa jalan native di flex window-nya, kayak WA, Line, Google Maps, bahkan sampai YouTube dan Netflix pun bisa. Tapi pas dibuka dia nggak full screen ya, soalnya ada lubang kamera. Saya sih kalau lagi di luar, balas-balas chat lewat flex window-nya ini masih enak banget, soalnya keyboardnya full. Nah, aplikasi yang bisa ditaruh di cover screen-nya ini dari bawaan sangat terbatas, tapi kita bisa pakai Good Lock dan install Multistar untuk maksain aplikasi lain untuk ditaruh di cover screen-nya ini. Pas saya coba kayaknya semua apps itu bisa ditaruh lewat sini ya, dan dia ada perbedaan. Di sini tuh bisa dipaksain jadi full screen, walau jadinya ada beberapa tombol yang kena tutup kamera, jadi nggak bisa dipencet. Solusinya kita dikasih tombol untuk gonta-ganti layout atau rasio layarnya, terus di mode rasio vertikal bisa pindahin ke kiri atau ke kanan juga. Selama ini saya browsing sosial media, kerasa nyaman sih di cover screen-nya ini. Buka TikTok juga enak, saya buka HP-nya pas mau nonton, buka trading view atau main game aja. Nah, sebetulnya kita juga bisa paksain main game di cover screen-nya, lewat Multistar tadi. Tapi ya cocoknya buat main game yang simple-simple aja sih. Kalau udah game serius, yang kompetitif, lebih enak pakai layar utamanya lah. Oh ya, terus engstelnya juga ada upgrade, sekarang pakai Armor Flex Hinge yang lebih kuat dan lebih rapat lagi kalau ditutup. Dan HP ini masih ada rating IP48 Water and Dust Resistant juga. Rasanya di HP lipat brand lain belum ada yang ratingnya setinggi ini ya. Untuk desain sih, Flip 7 ini tambah tipis lagi, apalagi pas dibuka. Pas saya bandingin sama S25 Edge yang tipis banget itu kerasa mirip banget. Oh ya, material frame sampingnya ini juga sedikit di-upgrade, jadi pakai Advanced Armor Aluminium. Untuk bodi belakang ini materialnya pakai kaca dengan finishing doff yang halus dan gak gampang kotor ya. Pilihan warnanya cakep-cakep saya bilang, yang saya pegang ini warna jet black yang timeless ya, kasih kesan timeless dan maskulin. Tapi warna blue shadow dan coral red-nya sih cakep banget tuh. Dan saya bilang semua pilihan warnanya sih universal ya. Maksudnya cocok dan masuklah buat semua gender. Oh ya, HP lipat kayak gini ya, cover screen-nya itu jadi bagian dari desainnya sih. Dan pas dilipat kayak gini jadi gampang buat masuk-masuk ke kantong atau diselipin ke tas kecil ya. Untuk layar utamanya, panel yang dipakai masih sama kayak sebelumnya, yaitu Dynamic LTPO AMOLED 2X. Nggak masalah karena panelnya masih bagus banget, untuk ukuran sekarang juga bagus banget. Kurang lebih sama kayak S25 juga, warnanya bagus, vivid, memanjakan mata, dan masih bisa diatur lagi tingkat vividness-nya. Yang nggak kalah penting juga, dia cerah banget. Mau nonton video non-HDR ataupun HDR juga cerah banget. By the way, dia support HDR10+ ya. Di dalam ruangan ataupun di kondisi terik juga masih bisa cerah, karena ada fitur Vision Booster juga. Layarnya secara desain juga masih mirip, dia pakai punch hole di tengah dengan bezel yang lumayan tipis. Bukan yang tipis banget memang, karena HP ini form faktornya memang beda ya. Dan kelihatannya layar lipat kayak gini memang butuh perlindungan juga di sisi-sisi layarnya ini ya.
Tapi ada beberapa upgrade yang saya notice. Pertama, dia ukurannya tambah besar 0,2 inci dibanding Flip 6. Dia sedikit tambah panjang dan rasionya jadi 21:9. Menurut saya enak sih rasio segini. Dan sekarang, crease atau lipatan di layarnya itu udah lebih nggak kelihatan loh. Yang kemarin-kemarin itu menurut saya masih agak sedikit ganggu. Kalau ini udah kelihatan lebih normal. Kecuali kalau benar-benar lihat dari sudut ekstrim, atau kalau di outdoor di kondisi terik tuh ya, lipatannya udah mulai kelihatan lagi ya. Nah, buat memastikan, saya juga sempat bandingin sama Flip 5 teman saya. Seingat saya Flip 5 dan 6 itu sama aja ya. Dan benar, crease di Flip 7 ini lebih nggak kelihatan. Di Flip 5 masih jelas banget. Dan di tengah layar kalau kita sentuh juga nggak kerasa ada coaks dalam Flip yang kemarin-kemarin ya. Jadi cukup halus di sini. Ini bikin Flip 7 jadi benar-benar nyaman untuk dipakai harian. Oke, sekarang kita bahas hardware-nya. Flip 7 pakai chipset Exynos 2500. Ini chipset flagship terbaru bikinan Samsung. Dan Flip 7 ini beda sendiri dibandingkan S25 series dan Fold 7 yang pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Tapi tenang, ini juga tetap kenceng. Walau mungkin sedikit di bawah 8 Elite, bahkan kalau nggak salah NPU-nya yang buat proses AI di Exynos 2500 ini yang paling kenceng dibandingkan yang lain ya. Sebetulnya buat konsumen target market Flip mah, mau pakai chipset apapun, yang penting kenceng dan udah pakai prosesor kelas atas lah. Yang penting dipakai harian mah udah smooth banget, dan di Flip 7 ini performanya smooth banget. Ditambah animasi One UI-nya makin smooth ya. Buka tutup aplikasi, multitasking juga kerasa smooth kok. Kalau buat gaming, mungkin target market yang beli Flip biasa bukan main game berat ya. Kalau itu udah aman banget. Tapi kan feeling saya nih, Flip 7 ini bakal memikat lebih banyak orang lagi di luar target market mereka. Ya mungkin salah satunya yang suka main game berat kecantol juga nih sama HP ini. Nah, gimana tuh performa gamingnya? Jujur aja saat saya bikin video reviewnya ini, kita nggak bisa terlalu menilai dulu, karena seperti biasa, chipset Exynos baru itu harus nunggu beberapa bulan dulu untuk dioptimalisasi sama developer game. Jadi kayak Mobile Legends, grafis tinggi ultra udah kebuka, tapi frame rate-nya masih mentok di 60 fps. Yang sebetulnya udah bagus dan smooth, tapi belum ultra smooth sampai 120 fps aja. Terus kalau PUBG di grafis mode udah kebuka tuh sampai Extreme Plus atau 90 fps. Di grafis yang lebih tinggi bisa di Extreme 60 fps. Tapi chipset ini mah sanggup lah kalau dikasih 120 fps di grafis mode ya. Saya sih yakin nanti bakal diupdate lagi ya untuk ini. Terus kayak game Delta Force yang baru ya, pilihan grafisnya masih rendah banget saat ini di HP ini. Oh ya, buat user iPhone yang mau pindah ke Flip tapi masih mikirin iMessage, sebetulnya sekarang udah bisa pakai fitur RCS di messaging bawaan ya. Jadi bisa saling chat tanpa pakai pulsa, atau katanya bisa install aplikasi Open Bubbles nih, jadi nggak ada alasan lagi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, efisiensi daya dan suhunya gimana nih? Kapasitas baterainya 4300 mAh naik dikit ya dibanding yang kemarin. Terus support super fast charging 25 watt dan masih ada wireless charging 15 watt. Nah, pertanyaannya awet gak tuh? Pas saya tes sih awet ya. Dan saya tentu juga nanya pengalaman teman saya yang upgrade dari Flip 5 ke Flip 7 dan udah pakai jadi daily driver atau HP utama kurang lebih seminggu. Dia bilang puas banget sama performa baterainya. Bisa dipakai seharian. Dengan pemakaian sama di Flip 5 tuh sehari bisa cas 2 kali. Kalau di Flip 7 ini cuma sekali aja. Jadi awet ya, dan itu bukan kata saya aja ya, kata dia juga awet. Untuk suhunya gimana nih? Kalau dari testimoni teman saya, so far adem-adem aja HP-nya pas dia pakai katanya ya. Kalau saya tes main sosmed dan split screen selama 5 menit, HP ini masih agak anget aja. Mirip sama S24 kemarin, tapi kalah adem sama S25 di skenario ini. Kalau saya tes Antutu, Flip 7 ini malah sedikit lebih adem dibandingkan S24 dan S25. Terus pas saya tes rekam video selama 5 menit, sama sih cuma anget dikit aja, tapi lebih hangat dari S25. Ini di studio sih ya, saya tuh notice kalau lagi di luar termasuk di dalam mall juga ya, nggak di luar terik gitu. Kadang pas saya rekam video, HP-nya suka agak lebih hangat dari ini lagi sih. Tapi tenang aja, Flip 7 ini ada dikasih vapor chamber atau sistem pendingin sama Samsung. Katanya sih lebih besar dari Flip 6 juga, jadi panasnya itu bisa dialirkan dengan lebih baik. Untuk UI, HP ini pakai One UI 8 terbaru yang udah Android 16. Ini salah satu HP pertama yang udah Android 16 ya. Cepat karena sebetulnya nggak beda jauh sih sama One UI 7 kemarin. Soalnya di One UI 7 itu habis dirombak total. One UI ini makin mantep lah, dan kayak yang saya bilang tadi, animasinya makin smooth, udah catch up dibanding UI para pesaingnya. Update-nya juga panjang banget, Samsung janjiin update OS plus security selama 7 tahun, dan di bagian security juga HP Samsung aman banget lah. Dia ada Knox Vault dan udah pakai enkripsi terbaru, terus udah quantum proof juga nih. Jelas salah satu keunggulan HP flagship Samsung itu ada di fitur Galaxy AI-nya yang nggak cuma bagus tapi bermanfaat, sangat bisa membantu untuk kreativitas maupun produktivitas. Saya udah banyak bahas Galaxy AI-nya di beberapa video S25 series kemarin, bahkan ada konten yang saya bahas khusus Galaxy AI-nya sendiri ya, kalian bisa cek. Yang pasti fitur AI Samsung itu so far yang paling terdepan di antara yang lain. Yang saya suka sih bisa pakai Gemini Live di cover screen-nya dan bisa live video juga, jadi bisa mempermudah lah. Terus fitur AI Translate bisa pakai mode flex window juga, ini saya suka ya. Jadi lawan bicara kita bisa lihat translatean dengan mudah. Terus fitur screen record GIF di AI Slack-nya juga sangat berguna sih di HP ini.
Kita bisa rekam video keren jadi format GIF untuk dipakai jadi live wallpaper flex window-nya. Oh ya, HP ini ada mode flex juga ya, flex window. Jadi pas setengah dilipat, layar bagian bawahnya bisa dipakai untuk jadi touchpad gitu. Sebetulnya asik sih, tapi menurut saya ini masih gimmick ya. Saya belum niat untuk pakai fitur ini, belum nemuin use case-nya selain buat keren-kerenan aja gitu. Tapi ada upgrade keren nih, akhirnya Samsung bawa fitur Samsung DeX di HP Flip mereka. Jadi buat yang mau ekspansi layar ke monitor, jadiin HP Flip ini sebagai mesin PC kita ya, dengan tampilan desktop di monitor ya, sekarang udah bisa. Z Flip 7 pakai setup dual kamera di belakang, ada kamera ultrawide 12 megapiksel dan kamera utama 50 megapiksel dengan OIS. Jadi memang nggak ada kamera tele kayak S25 yang walau kamera telenya standar tapi ya lumayan lah masih dikasih. Tapi saya ngerti sih karena space HP ini sangat terbatas. Dan bayangin deh kalau ada 3 kamera, bagian layarnya ada yang kepotong lagi. Jadi nanti cover screen-nya nggak bikin puas lagi tuh kalau kena potong banyak ya. Oke, untuk hasil kameranya gimana? Kamera ultrawide Flip 7 ini secara resolusi memang masih sama kayak S25, tapi sebetulnya ukuran sensornya agak beda. Di Flip 7 ini agak lebih kecil, mirip sama yang di S24 FE, atau iPhone base model lah. Di kondisi terang sih, di mata saya masih bagus-bagus aja hasil foto ultrawide-nya, detailnya masih lumayan, ketajaman mungkin bukan yang paling tajam di kelasnya, tapi masih oke banget. Dynamic range pas foto backlight juga masih lebar, pastinya dibantu sama software juga yang bagus ya, kelas flagship. Untuk kondisi low light, kalau foto tanpa night mode, memang udah kelihatan tuh detailnya jadi soft. Dan udah kelihatan noisy. Itu kalau tanpa night mode, tapi kalau pakai night mode, hasilnya improve jauh sih. Jadi lumayan bagus hasil fotonya. Dan sebetulnya kalau kita foto pas gelap kan udah pasti foto pakai night mode lah. Kameranya juga bisa otomatis deteksi juga ya. Kalau lagi gelap banget dia bisa nyalain otomatis night mode-nya. Oh ya, saya tuh perhatiin di beberapa komen video lain, ternyata masih ada yang nggak tahu kalau kamera ultrawide itu adalah yang biasa user iPhone sebut dengan kamera 0,5x ya. Istilah formalnya itu ya kamera ultrawide. Dan karena HP ini bisa di-flip, jadi gampang banget kalau mau foto-foto selfie pakai style ultrawide yang bisa kasih efek distorsi yang unik. Yang lagi ngetren juga di kalangan anak muda kalau saya lihat ya. Untuk kamera utamanya hasilnya bagus banget. Memang hasil kelas flagship jadi nggak dipangkas sama Samsung. Kurang lebih sama lah kayak S25 atau S25 Plus hasilnya. Detailnya bagus, terus tajam pula. Dynamic range pas foto backlight juga lebar, jadi aman. Sebetulnya walau nggak ada kamera tele, tapi kalau mau foto 2 kali sampai 5 kali zoom masih lumayan lah. Kalau di atas itu sampai hingga 10 kali zoomnya, ya not bad lah. Kalah sih sama S25, cuma lumayan. Di 2 sampai 5 kali zoomnya masih aman lah. Tele 3 kali zoom S25 juga bukan yang bagus-bagus banget sensornya ya. Ini saya coba kasih lihat perbandingannya sama S25. Oh ya, untuk warna HP flagship Samsung sekarang memang warnanya cenderung udah lebih netral. Masih vivid, cuman nggak se-vivid yang dulu-dulu aja. Udah agak lebih dinetralin. Dan kalau dibandingin sama S25, memang dia nggak identikal, tapi masih sangat mirip. Paling kadang tuh beda di kontras aja, kadang doang ya. Terus tentu Samsung ada kasih fitur AI Color Filter juga yang sama kayak S25 series. Jadi pilihan filternya banyak, terus banyak yang bisa diotak-atik lagi, kayak kontras, saturasi, bisa kita sesuaikan dengan selera kita lagi. Yang saya suka sih di sini juga kita bisa niru tone warna dari foto lain ya, dan bisa kita apply sebelum atau sesudah kita ambil foto. Terus kan ada mode portrait juga, hasilnya bagus dan efek bokehnya creamy. Di sini settingan zoomnya bisa atur bebas antara 1 kali hingga 2 kali zoom ya. Memang saya nggak sampai 3 kali zoom ya, cuman menurut saya foto portrait di 2 kali zoom itu udah bagus ya. Di kondisi low light juga kamera utamanya bagus pastinya. Sebetulnya tanpa nyalain night mode pun detailnya masih bagus, masih tajam juga. Paling ada noise sedikit aja, tapi kalau pakai night mode bisa kasih improvement lagi. Noise dikurangin dan detail juga jadi sedikit lebih bagus lagi. Kalian bisa lihat ya. Terus kan dia ada kamera selfie juga di layar utamanya kalau kita buka HP-nya ya, resolusinya 10 megapiksel. Hasilnya juga lumayan bagus lah, pas di kondisi gelap juga sebetulnya lumayan, apalagi pas pakai night mode. Terus bisa ambil foto portrait juga. Tapi kan salah satu yang asik dari HP flip kayak gini, kita bisa flip HP-nya terus selfie pakai kamera utamanya aja, yang sensornya jauh lebih bagus. Hasilnya pun ya jauh lebih bagus, apalagi pas low light ya. Terus karena cover screen-nya udah full screen, jadi bakal puas banget lah selfie-selfie pakai HP ini ya, pakai kamera utamanya. Dan kayak yang saya bilang tadi, nggak hanya kamera utamanya, bisa pakai kamera ultra wide-nya juga. Terus nggak cuma foto, rekam video atau vlog pun jadinya lebih mantep. Kalau kamera selfie di layar utamanya, sebetulnya udah bisa rekam hingga 4K atau UHD 60fps, jadi secara resolusi mantep ya. Kualitasnya juga oke.
Paling pas di low light aja tuh, kelihatan lah detail jadi soft dan noisy. Nah, di kondisi gelap kayak gini lah, enak banget kita flip HP-nya terus pakai kamera utamanya buat rekam video. Sebetulnya dengan HP flip kayak gini tuh convenient dan asik banget buat rekam video ya. Kita bisa naruh HP-nya di mana aja, kayak taruh di atas meja tanpa butuh tripod pun bisa. Dan mungkin bisa kita cantolin di banyak tempat, tergantung kreativitas kalian aja sih. Asik banget, apalagi kalau dibawa traveling, itu bisa membantu banget. Oh ya, pas layar dibuka nih, pas kita lagi fotoin atau videoin orang misalnya, kita bisa nyalain cover screen-nya juga. Jadi yang lagi difoto atau direkam bisa lihat previewnya langsung juga ya. Kamera ultrawide dan kamera utamanya juga bisa rekam hingga resolusi UHD atau 4K 60 fps. Jadi semua kameranya tuh pilihan resolusinya sama. Hasil kamera ultrawide-nya sih masih lumayan banget di kondisi terang. Memang ada bagian yang agak soft, terutama di pinggiran lensa, tapi lumayan banget lah. Mungkin mirip sih sama ultrawide-nya iPhone base model yang memang gak sebagus S25. Dynamic range pas rekam backlight juga masih cukup lebar. Paling pas masuk kondisi low light tuh, kelihatan noisy hasil perekaman ultrawide-nya ini ya. Kalau perekaman video gini memang ukuran sensor masih ngaruh banget, belum bisa dibantu banyak lewat software kayak hasil fotonya tadi. Kalau hasil kamera utamanya bisa dibilang bagus banget, beneran kelas flagship dari detail ketajaman kelas HP mahal lah. Warnanya juga bagus, enak dilihat, memanjakan mata tapi nggak bikin sakit mata. Dan kita bisa apply AI color filter juga untuk perekaman videonya ini. Selain itu, secara fitur Samsung juga masih kasih video HDR dan 10-bit lock video untuk keperluan yang lebih profesional. Jadi sama kayak S25 series, nggak dipangkas. Tentu ada video portrait juga yang bisa diatur hingga 3 kali zoom. Nah ini video portraitnya bisa hingga 3 kali ya. Kenapa foto portraitnya cuma mentok di 2 kali ya? Harusnya bisa 3 kali juga nih. Untuk perekaman video low light, kamera utamanya lumayan. Feeling saya sih ini masih agak ngebug deh, soalnya pas saya tes masih kelihatan agak noisy. Harusnya bisa relatif bersih dari noise ya. Karena penasaran saya juga coba bandingin sama S25, kalian bisa lihat perbedaannya. Di S25 itu bersih dan bagus banget. Padahal sensor kamera utama keduanya sama ya. Jadi ini kayaknya ngebug deh, jadi harusnya nanti bakal dapat update sih buat benerin hal ini. Emang sih HP Samsung tuh kadang harus nunggu beberapa lama untuk dapat update buat improve kameranya ya. Tentu ada video stabilisasi dan bisa jalan hingga resolusi 4K juga. Kalian bisa lihat pas saya rekam sambil jalan ini. Menurut saya sih udah lumayan bagus kestabilannya. Dan dia ada fitur super steady juga untuk pergerakan yang lebih ekstrim. Overall sih untuk sebuah HP flip, kamera HP ini bagus. Walau ada yang perlu diupdate lagi deh nanti ya. Memang dia kalau dibandingkan sama S25 sedikit kalah bagus. Tapi kalau dibandinginnya sama iPhone base model gitu ya, sensor yang dikasih itu kurang lebih mirip kok. Oke, kesimpulannya gimana? Saya seneng banget sama Galaxy Z Flip 7 ini. Menurut saya, upgrade yang dikasih Samsung itu udah bener. Di cover screen Flip 6 kemarin, memang masih banyak ruang untuk improvement, dan udah bener Samsung prioritasin upgrade di situ. Jadinya bikin HP ini stand out banget di antara yang lain ya. Pasti banyak orang yang ngelirik dan langsung naksir, apalagi visibilitas lipatan atau kris layar utamanya ada upgrade jadi makin nyaman dipandang. Dengan Samsung memprioritaskan desain, fashion, dan kenyamanan layar yang krusial untuk HP lipat, saya yakin banget banyak yang bakal kepincut sama HP ini. Dan menurut saya sih dengan apa yang sudah Samsung kasih di Galaxy Z Flip 7 ini, sangat pantas kalau HP ini laris manis di pasaran.